koresponden MGN Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Ya, Mas Udin. selamat siang Mbak Lia. Selamat siang Mbak Lia. Iya, bagaimana update cuaca di tempat Anda berada hari ini? Ya, Situasinya bagaimana, selamat. Mas? Ya, Mbak Lia, dapat kami gambarkan bahwa kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Pati saat ini agak cerah dan tapi perkiraan dari BMKG yang masih sampai tanggal 7 ini dan kadang diselingi dengan gerimis dan hujan yang tiba-tiba turun. Jadi banjir di Pati ini masih tinggi, tersebar di 43 desa di 10 kecamatan. Dan dapat kami gambarkan bahwa ketinggian banjir itu bervariasi antara 30 Iya. cm sampai dengan 90 cm. Ya. Jadi memang banjir masih terjadi menggenangi beberapa wilayah ya. Di 43 desa tadi Anda sampaikan ya, Mas Udin. Ya, benar, Mbak. Dan di Jadi, wilayah Pak mana yang paling terdampak oleh banjir ini? jadi di wilayah yang terdampak di Pati ini ada 43 desa dan 10 kecamatan. Di 10 desa, 10 kecamatan ini yang terparah itu ada 6 kecamatan, di Iya, mana itu kecamatan Gabus, kecamatan Pati Kota, kecamatan Sukolilo, kecamatan Duku Sekti, kecamatan Jakenan, dan kecamatan Batangan. iya. Dan ketinggian air di lokasi banjir di wilayah tersebut lebih daripada 1 meter. Lebih dari satu Dan meter ya. sejumlah desa di wilayah tersebut sudah terisolir. Jadi karena posisi di Pati ini sejumlah jalur alternatif untuk menuju kota Pati maupun ke kota Rembang itu sudah tergenang banjir yang ketinggian 60 cm Iya. sehingga kendaraan tidak bisa lewat dan lumpuh total. Jadi yang membuat warga itu tidak bisa beraktivitas, lumpuh, dan saat ini kondisinya memang sangat memprihatinkan karena sampai saat ini sudah 3 hari terendam banjir, warga belum mendapatkan sama sekali bantuan dari pemerintah. Ya. Jadi bagaimana mereka mengatasi situasi kalau banjir di atas 1 meter? Itu artinya sudah hampir setinggi orang dewasa. Artinya Ya, memang sulit untuk beraktivitas. Lalu alternatif jalan seperti Anda sampaikan tadi sulit, tidak ada bantuan dari pemerintah atau otoritas setempat. Bagaimana warga mengantisipasi situasi ini untuk tetap bertahan hidup, Mas Udin? ya. Jadi di wilayah Pati sendiri memang kondisi banjir setiap tahun seperti ini dan warga sudah terbiasa dengan banjir ini. Warga sampai saat ini belum ada yang mengungsi. Namun mereka yang di wilayah jalur Sungai Juana, aliran Sungai Juana di sebenarnya sudah mendirikan rangkong di atas rumah mereka. Jadi mereka hanya bisa memasak dari atas ranggon itu, dan karena persediaan mereka menipis, maka mereka sudah mulai mengeluhkan belum adanya bantuan yang masuk. Sementara yang di wilayah timur, seperti di Kecamatan Batangan ini, untuk menuju ke Pati maupun Juwana, karena memang terjadi macet total, Iya. lumpuh, dan genangan banjir juga menjelang jalur alternatif, sehingga warga hanya memanfaatkan toko-toko dan yang masih buka untuk berbelanja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun aktivitas warga lumpuh dan pendapatan warga sama sekali tidak ada karena memang mereka kebanyakan yang tidak berangkat kerja, kemudian banyak yang juga di daerah persawahan masih tergenang banjir dengan ketinggian sehingga mereka tidak berpenghasilan sama sekali. Dan Artinya sejumlah pabrik-pabrik di wilayah sini juga sudah tergenang dan meliburkan karyawannya. Ya. Artinya suplai logistik juga terganggu dan listrik pastinya juga terganggu, aliran listrik. Bagaimana mereka hidup sehari-harinya ketika tidak ada aliran listrik? Bahan bakar apa yang digunakan untuk memasak? Mereka memasak di atas rangon tadi seperti yang Anda sampaikan. Nih, bagaimana kondisinya bisa digambarkan? Ya, untuk kondisi di wilayah Kabupaten Pati sendiri, untuk aliran listrik masih normal dan masih menyala. Namun kondisi warga yang memang sudah menipis 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 Logistiknya kebakarannya ya. sehingga logistiknya sehingga
warga memang sangat berharap bantuan dari pemerintah. Namun warga masih mencoba bertahan dan dengan logistik-logistik yang ada dan berharap bahwa banjir ini bisa segera surut dan kemacetan di Pantura bisa segera teratasi. Karena jika masih berkelanjutan sampai minggu ke depan, kondisinya sangat memprihatinkan bagi warga. Saya saja yang berada di lokasi Kecamatan Batangan ini, untuk keluar harus menerjang banjir setinggi 70 cm dari rumah. Dan itu pun hanya sampai di depan jalur Pantura, sedangkan untuk melewati jalur Pantura, untuk menuju Pati yang biasanya ditempuh dengan hanya waktu 45 menit, harus ditempuh sampai 12 jam untuk masuk kota Pati. Ya. Jadi artinya memang banjir ini berdampak pada tadi kemacetan lalu lintas juga, atau mobilisasi, lebih tepatnya mobilisasi warga masyarakat. Lalu ini sudah kurang lebih 3 hari ya Mas Udin. Bagaimana cara warga agar menarik perhatian Pemda, ataukah sampai biasanya dari yang sebelum-sebelumnya, dalam jangka waktu berapa lamakah akhirnya Pemda akan turun tangan mengatasi situasi banjir semacam ini? Ya ini dari awal tahun 2003 kemarin Januari memang banjir sudah merendam Pati dan sejumlah desa itu belum sempat surut, namun sudah kembali terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Baik. Namun mereka sudah bertahan di rumah dan ya mereka memanfaatkan penyeberangan seperti perahu dan ojek perahu, kemudian ojek gerobak untuk menyeberangkan warga sehingga mereka punya penghasilan untuk menyambung hidup. Ya. Dan untuk logistik sendiri, pemerintah Kabupaten Pati memang 3 hari ini belum menyalurkan logistiknya dan masih terus mendata jumlah warga yang terdampak dan berapa jiwa yang terdampak di wilayah Kabupaten Pati. Dan rencananya akan membuka dapur umum. Namun sampai hari ini belum ada dapur umum yang dibuka oleh pemerintah dan warga mengeluhkan karena mereka sangat membutuhkan makanan siap saji maupun sembako. Apakah Pemda Pati tidak ada himbauan bagi masyarakat untuk berpergi atau mengungsi ke tempat yang lebih nyaman dan aman? Ya, pemerintah Kabupaten Pati sudah berusaha untuk memberikan himbauan kepada warga untuk mengungsi di tempat-tempat yang aman. Namun karena ketinggian banjir dalam rumah yang masih sampai 40 sampai 50 cm ini, mereka masih menganggap bahwa mereka masih bisa beraktivitas dalam rumah dan mereka masih menjaga barang-barang mereka karena takutnya nih ketinggian banjir yang terus bertambah ini akan merendam barang-barang mereka. Jadi warga masih bertahan di rumahnya dan memang warga Kabupaten Pati sudah terbiasa dengan banjir setiap tahunnya yang melanda Kabupaten Pati. Cuma mereka berharap pemerintah maupun daerah, provinsi maupun pusat bisa minimalisir banjir yang terjadi setiap tahun ini. Karena di mana kerugian yang ditimbulkan banjir ini setiap tahunnya sangat tinggi dan warga berharap pemerintah bisa membuatkan sudetan kali Sungai Juwana yang bisa mengalirkan sel air secepatnya ke laut sehingga banjir yang melanda wilayah Pati bisa diminimalisir. Baik. Ya. Nah, imbas dari banjir ini banyak infrastruktur yang rusak. Kira-kira kondisi lalu lintas menuju Pati menuju Rembang ini sekarang seperti apa, Mas Udin? Ya, memang imbas dari banjir ini kerusakan jalur alternatif maupun jalur Pantura ini sangat parah dan sudah hampir setahun memang jalur Pantura ini mengalami kerusakan rusak parah sepanjang ada 10 km yang berlubang, kemudian saat ini sedang perbaikan dan mulai dari Kecamatan Batangan sampai sekarang sudah hampir 4 km yang diperbaiki dan akibat ini kondisi Pantura macet total karena kondisi jalur alternatif yang tergenang, kemudian jalur Panturanya sendiri macet ditambah dengan perbaikan jembatan Juwana yang sampai sekarang belum selesai sehingga hanya berjalan satu arah. Ya. Jadi artinya kalau misalnya jarak 1 kilometer itu dapat ditempuh dalam waktu berapa lama kira-kira, Mas Udin? Ya, saya gambarkan saja. Kemarin saya ingin ke wilayah
Juwana. Ya, Jarak antara Juwana dengan tempat saya itu sekitar 5 kilo. ya, Namun sampai mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore saya belum nyampe ke Juwana. Hal ini menyebabkan artinya terjadi biasanya untuk menempuh jalur itu hanya sekitar 15 menit. 15 Namun menit. kemarin sampai 12 jam saya baru bisa nyampe ke Juwana. Jadi memang Jadi, sangat jadi parah. memang sangat Ya. parah kemacetannya. Apakah ada petugas yang berjaga di sana untuk berupaya mengurai arus lalu lintas yang macet parah ini, Mas Udin? Ya, ya memang pihak kepolisian dari Satlantas Polres Pati kemudian Satlantas Rembang itu sudah berusaha terus mengurai kemacetan ini, mengarahkan warga untuk melewati jalur alternatif antara dari Rembang itu kendaraan yang dari arah Rembang itu dialihkan ke jalur Blora menuju Kerobokan untuk ke Semarang. Kemudian yang dari arah Pati kemudian diarahkan ke arah Sukolilo masuk ke daerah Gerobokan untuk menuju ke Blora. Jadi Oke. itu yang salah satu yang dilakukan oleh Polresta Satlantas Polres Pati. Kemudian memang karena kondisi penumpukan kendaraan yang sudah parah di lokasi Pantura ini sehingga Ya. sampai sekarang mulai dari 2 hari yang lalu sampai sekarang ini kemacetan masih terlihat mengular di sepanjang jalur Pantura Pati. Ya. Iya, baik. Berarti memang kami cukup prihatin dengan situasi yang terjadi di sana, baik itu dampak banjir yang masih berlangsung sampai hari ini bagi warga di Pati maupun juga jalur Pantura menuju dari Pati arah Pati menuju Rembang yang masih cukup parah dengan kemacetan yang luar biasa. Semoga masalah ini cepat terselesaikan. Terima kasih atas laporannya, Mas Udin. Ya, terima kasih Mbak Lia. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Iya. Ya, demikian MG Listeners, informasi langsung dari koresponden MJN Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah.